Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku, saya ajak kita membuka firman Tuhan dari Mazmur nomor 128 ayat yang pertama hingga yang ke-6. Mazmur nomor 128 ayat yang pertama hingga yang ke-6. Dan sepengetahuan saya bahwa pada bulan ini disebut sebagai bulan keluarga dan kita akan khusus merenungkan tema berkat atas rumah tangga dari Nats ini. Mazmur nomor 128 ayat yang pertama hingga yang ke-6. Jika Bapak Ibu Saudara-saudari sudah menemukannya, saya akan mengajak kita untuk membacakannya secara bergantian. Ayat yang ayat yang ganjil akan saya bacakan, sedangkan ayat yang genap silakan jemaat Tuhan untuk membacakannya. Mazmur nomor 128 ayat yang pertama hingga yang ke-6. Nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan-jalannya. Istrimu akan menjadi seperti pokok anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, ada seorang penulis Kristen sekaligus pendeta senior di sebuah salah satu gereja di Amerika yang bernama David Jeremiah. Nah, David Jeremiah ini pernah menulis demikian. Meskipun kehidupan ini mempunyai banyak beban, Tuhan mempunyai banyak macam cara yang tidak pernah habis-habisnya untuk memberkati kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku, saya yakin kita yang membaca atau mengamati perkataan ini, kita mengaminkan ini. Amin, Bapak Ibu Saudara-saudariku. Memang kita punya banyak beban, saya yakin beban kita termasuk berat badan kita. Nah, tetapi Tuhan itu punya berbagai macam cara untuk memberkati kita. Dia kreatif, dia punya banyak jalan yang bahkan kita tidak pernah pikirkan, tetapi Tuhan jadikan itu buat kita. Nah, belum lama ini saya berbincang-bincang dengan beberapa teman yang tergolong sebagai pasutri muda. Ada di antara mereka yang sudah sekian lama menikah dan kemudian Tuhan berikan seorang anak. Nah, ketika anak ini sudah lahir dan kemudian juga sudah semakin bertumbuh beberapa tahun, dapat lagi anak yang kedua, maksudnya kehamilan yang kedua. Nah, di dalam kondisi seperti ini ternyata rekan pasutri ini bukan menganggap bahwa kehamilan yang kedua ini sebagai berkat, justru sebagai beban. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudari? Alasannya sederhana, karena mereka belum ready untuk menerima kenyataan ini karena mereka punya masalah dalam hal finansial. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku, bukankah masalah ini sekali lagi bukan hal yang asing pada zaman ini? Kenapa pasangan-pasangan muda pada zaman ini kalau kita tanya, kapan anak kedua? Mungkin jawabannya adalah maybe yes, maybe no, begitu ya. Mungkin jawabannya juga mungkin bukan maybe, mungkin tidak dulu dan sebagainya. Banyak alasan, banyak pendapat. Karena alasan apa? Salah satunya adalah karena masalah finansial. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudariku, ternyata rekan pasutri yang lain mencoba untuk menghibur, menguatkan pasutri muda ini dengan mengatakan apa? Jangan khawatir, karena setiap anak ada berkatnya. Ya, jawabannya sederhana sekali. Setiap anak ada berkatnya. Nah, saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara-saudari pernah enggak mengalami hal itu dan berkata, oh iya benar juga, setiap anak itu ada berkatnya. Maksud saya adalah dengan statement ini, dengan kata lain kita bisa mengatakan bahwa oke, gitu ya, ada beban, yes, kenapa? Nambah 1 ekor lagi. Tetapi yakinlah bahwa Tuhan itu bisa memberkati
dengan caranya yang tidak pernah kita pikirkan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku, kalau kita pikir-pikir sebenarnya berkat itu apa? Begitu ya. Berkat itu apa sebenarnya? Nah, jemaat Tuhan, kita bisa menjawab dengan berbagai macam, tetapi saya ajak untuk melihat dua pengertian berkat. Yang pertama, berkat itu adalah kuasa pemeliharaan Tuhan yang menyediakan dan menopang hidup seluruh ciptaannya sehingga ciptaannya setiap hari dapat bertumbuh dan berkembang. Ya, itu pengertian berkat yang pertama. Nah, pengertian berkat yang kedua kita perhatikan di sini adalah kuasa afirmasi atau kuasa penegasan yang diberikan oleh seseorang kepada sesamanya atau kepada orang yang lain yang tentunya terlihat nyata antara orang tua yang memberkati anaknya dengan vitalitas, potensi, kreativitas, kesehatan, kesejahteraan, dan juga damai sejahtera. Dan kalau kita renungkan lebih lanjut Bapak Ibu Saudara-saudariku, maka kita mencoba untuk melihat salah satu bagian Alkitab yang berbicara mengenai berkat, yaitu Mazmur nomor 128. Nah, di dalam Mazmur nomor 128 ayat 1, 2, dan 5, maka kita bisa melihat berkat dari keluarga, berkat atas rumah tangga itu apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Berkatnya adalah kebahagiaan jemaat Tuhan. Kebahagiaan, simple. Berkatnya itu kebahagiaan. Pertanyaan saya, Bapak Ibu Saudara-saudari, keluarga di sini bahagia enggak? Ya, senyum-senyum, ya, tunduk-tunduk, ya, bahagia. Puji Tuhan, bahagia. Nah, kenapa bisa bahagia? Kalau kita renungkan lebih lanjut dalam firman Tuhan ini, ternyata kebahagiaan itu bukan karena usaha kita, Bapak Ibu Saudara-saudariku. Bukan karena memang kita mampu mendapatkannya, melainkan memang karena Tuhan yang memberikannya. Nah, secara spesifik kebahagiaan itu diperoleh dari hati yang takut akan Tuhan dan taat pada firman-Nya. Takut akan Tuhan dan taat pada firman-Nya. Nah, kalau kita bicara soal takut akan Tuhan dan taat pada firman-Nya, maka kita bisa menyimpulkan kebahagiaan ini hanya bisa dimiliki keluarga-keluarga Kristen. Kebahagiaan ini hanya bisa dimiliki oleh rumah tangga Kristen. Maka pertanyaan saya kembali adalah, punyakah kita hati yang takut akan Tuhan dan taat pada firman-Nya? Kalau kita punya hati yang demikian, maka tidak diragukan lagi kalau kita punya yang namanya kebahagiaan. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Amin. Ya, jadi kebahagiaan itu sekali lagi adalah pemberian Tuhan yang tentu saja di mana kita melakukan yang namanya taat pada firman-Nya dan kita punya hati yang takut hormat kepada Tuhan. Nah, pada malam hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan kebahagiaan itu wujudnya seperti apa. Kebahagiaan itu wujudnya seperti apa. Nah, yang pertama-tama Bapak Ibu Saudara-saudari, saya ajak kita melihat yang pertama. Wujud kebahagiaan yang diberikan Tuhan itu adalah kemakmuran atau kesejahteraan. Ya, nah kita perhatikan di ayat yang kedua di situ. Dikatakan bahwa sebuah rumah tangga itu akan diberkati dengan kemakmuran dalam pekerjaan. Jadi dalam pekerjaan-pekerjaan yang dimiliki oleh rumah tangga orang percaya, disitulah Bapak Ibu Saudara-saudari akan dijadikan berhasil. Dan ketika pekerjaan itu berhasil, berbuah, maka mereka akan mendapatkan yang namanya kemakmuran atau kesejahteraan. Nah, pada masa itu Bapak Ibu Saudara-saudariku, pekerjaan utama orang-orang percaya, orang-orang Israel itu apa? Tidak lain dan tidak bukan adalah dia bertanam, bercocok tanam, berkebun, berladang, pada umumnya seperti itu. Atau kalau tidak, beternak seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudariku. Tidak jauh-jauh dari itu. Maka kita menyadari ketika Tuhan memberikan amanat atau mandat budaya kepada manusia pertama di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28, yaitu beranak cuculah, berkembang biaklah, maksudnya beranak cuculah itu untuk berkembang biak untuk hewan. Beranak cuculah Bapak Ibu Saudara-saudari. Kenapa beranak cuculah? Karena pada saat itu dunia, bumi itu
tidak ada penghuni yang lain. Dan tanah itu luas. Kalau sekarang tanah agak sulit ya Bapak Ibu sekalian. Tanah itu terbatas, kalau sudah terbatas mahal lagi. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, pada masa itu tanah itu luas dan harus dikelola, dikembangkan dengan semaksimal mungkin dan juga dengan bijaksana. Oleh karena itu perlu ada yang namanya keturunan. Sehingga dikatakan apa? Beranak cuculah, supaya bisa mengelola, mengoptimalkan potensi kekayaan alam yang Tuhan sudah ciptakan itu. Dan itu juga yang terjadi kepada orang-orang Israel, orang-orang percaya pada masa itu. Mereka tahu pekerjaan mereka apa dan mereka punya atau mereka harus punya yang namanya tim. Timnya siapa? Ya tidak lain dan tidak bukan adalah anggota keluarga mereka sendiri. Nah ketika mereka bertanam, ketika mereka bercocok tanam ataupun berkebun berladang, dan disitulah mereka lakukan bagian mereka dengan semaksimal mungkin dan diharapkan dengan usaha itu berbuah, menghasilkan, dan mereka bisa menuai hasilnya pada waktunya. Hasil yang pertama-tama mungkin sedikit, tapi lama-kelamaan menjadi banyak, itu namanya diberkati. Lalu kita lihat juga Bapak Ibu sekalian, bukan cuma semakin banyak, tapi juga berlimpah. Berlimpah itu apa maksudnya? Berlimpah itu bukan cuma sekedar penuh, tapi luber, itu namanya berlimpah Bapak Ibu Saudara-saudariku. Dan perlu kita ketahui bahwa yang namanya berhasil atau berbuah itu bukan diperoleh dengan bermalas-malasan, tidur-tiduran, baring-baringan, rebah-rebahan. Tidak Bapak Ibu Saudara-saudariku. Ternyata kesejahteraan atau kemakmuran itu diperoleh dengan yang namanya kerja keras. Dan juga terkadang ada kesusahan, ada kekhawatiran, ada penderitaan. Tetapi semua itu dihadapi dengan hati yang bersandar kepada Tuhan. Nah tapi bukan itu saja Bapak Ibu Saudara-saudari. Ketika berhasil, punya hasil yang melimpah. Tapi kalau tidak bisa nikmati, itu sia-sia, betul tidak Bapak Ibu Saudara-saudariku? Punya kekayaan, punya ini dan punya itu, tapi tidak bisa nikmati. Itu sia-sia, itu penderitaan. Dan itu sesuai seperti yang dikatakan pengkhotbah. Pasal 5 ayat 17 sampai 18, pasal 6 ayat 1 sampai 2. Saya akan bacakan untuk kita demikian. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat bagi orang ialah makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup. Yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bagiannya juga. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda, serta diberi kemampuan untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya dan bersuka cita dalam jerih payahnya. Itu pun, katakan firman Tuhan apa? Karunia Allah, itu pemberian Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita berhasil, kita bisa kaya, puji Tuhan. Tapi kalau kita tidak bisa nikmati kekayaan itu adalah sesuatu hal yang pastinya sangat sulit. Dan kalau kita bisa nikmati sampai sekarang, keturunan kita bisa nikmati sekarang, itu pemberian Tuhan, itu karunia dari Allah. Ada kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan. Sehingga ia tak kekurangan apapun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak diberikan kemampuan oleh Allah menikmatinya. Melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudariku, sekali lagi saya tekankan, kemakmuran kesejahteraan bukan hanya bicara soal materi yang banyak, kemuliaan, dikenal orang, punya ini dan punya itu, tidak pernah kekurangan, tapi juga apa? Bisa menikmatinya. Itu adalah pemberian Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudariku, bagaimana dengan wujud kebahagiaan yang kedua? Wujud kebahagiaan yang kedua itu adalah keharmonisan. Nah, kondisi harmonis ini digambarkan dengan istri yang menjadi seperti pokok anggur yang subur di dalam rumah dan anak-anak seperti tunas pohon zaitun sekeliling meja. Nah, apa maksudnya? Maksudnya adalah kita lihat pokok anggur. Pokok anggur itu tanaman yang lemah lembut.
berharga, tapi dia perlu disokong, perlu ditahan, ya, dan juga perlu dirawat. Nah, itu istri seperti itu, ya, lemah lembut, berharga, tapi perlu disokong dan dirawat. Nah, kalau kita katakan istri itu sebagai pokok anggur yang subur di dalam rumah, berarti istri menjadi seorang yang penuh kasih, seperti pohon anggur yang melekat di rumah. Kemudian menjadi orang yang taat, seperti pokok anggur yang lembut dan bersedia diarahkan. Makanya kenapa ada namanya perkataan perintah, yaitu adalah apa? Tunduklah kepada suami-suamimu. Ya. Kenapa? Karena perlu sikap tunduk di situ. Lalu dia bukan hanya melahirkan anak-anak, ya, tetapi menghasilkan juga buah-buah hikmat, kebajikan, dan pengaturan rumah tangga yang baik. Jadi istri itu kemudian disenangi oleh suami dan anak-anaknya, dan bahkan keadaan rumah itu nyaman dan damai. Karena apa? Rumah itu adalah home, Bapak Ibu Saudara-saudariku. Izinkan saya bertanya, apakah istri Bapak Ibu, istri dari bapak-bapak sudah menjadi istri yang demikian? Kenapa saya tanya bapak-bapaknya? Karena kalau saya tanya istri-istrinya mungkin jawabannya pasti iya. Nah, tapi pertanyaan saya, kalau untuk bapak-bapak gimana? Istrinya sudah menjadi pohon anggur yang subur di dalam rumah? Amin? Atau enggak berani jawab? Masih takut pulang ke rumah ada urusan panjang, ya. Oke. Nah, pengertian yang lain maksudnya adalah pengertian tentang anak-anak seperti tunas pohon zaitun di sekeliling meja. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Pada zaman itu, anak-anak itu kalau makan kan duduknya itu berkeliling, sekeliling meja pada waktu makan. Ini indah sekali. Jadi waktu makan tuh bareng, sama-sama. Nah, ketika makan bareng itu adalah masa apa? Tidak pisah-pisah. Lalu apa? Cakap-cakap, maksudnya ngobrol-ngobrol antara anggota keluarga yang satu dengan anggota keluarga yang lain. Seperti yang Ayub lakukan. Makanya dia pernah berkata di dalam perkataan-perkataannya Ayub 29 ayat 5. Itu mengatakan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ketika yang Maha Kuasa masih beserta aku dan anak-anakku ada di sekelilingku. Nah, jadi ini satu momen yang indah sekali. Anak-anak itu ada di sekeliling kita. Ngobrol bersama. Pertanyaan saya Bapak Ibu sekalian, apakah kita masih ada budaya makan bersama di dalam rumah? Kumpul bareng. Bukan cuma tunggu sincia ya, sinian. Kalau tunggu sinian ya mungkin kumpul sama-sama bisa ya. Tapi maksud saya di luar itu, apakah kita masih ada budaya makan bersama? Apakah kita masih memperjuangkan itu untuk makan bersama antara orang tua dan anak? Nah, ini pertanyaan yang harus kita renungkan bersama. Kenapa? Itu menunjukkan keharmonisan. Dan itu patut diperjuangkan. Maka disitulah kita lihat, kalau kita sering ketemu anak kita, maka kita bisa melihat mereka itu tumbuh seperti apa. Sehatkah? Punya nafsu makan yang baikkah? Lalu kemudian apakah mereka tegak, kokoh, kuat, dan hijau, maksudnya segar begitu. Dan kita yakin kalau terus terjadi satu hal, interaksi yang seperti itu, maka diharapkan anak akan berguna kelak nantinya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudariku, itulah yang namanya keharmonisan. Nah yang terakhir Bapak Ibu sekalian, apa berkat atau wujud kebahagiaan seperti apa yang terakhir ini? Yaitu kesinambungan Bapak Ibu sekalian. Jadi berkat ini memang datang dari Tuhan. Dikatakan di ayat yang kelima bahwa berkat itu datang dari Sion. Sion ini Bapak Ibu Saudara-saudari dijadikan satu tempat di mana tabut perjanjian ada di sana. Sion adalah tempat di mana bangsa Israel itu beribadah. Dan Sion juga Bapak Ibu sekalian adalah tempat di mana Tuhan memberkati orang-orang Israel. Nah makanya dari pengertian inilah maka kita bisa paham. Maka berkat untuk keluarga itu datang dari Tuhan. Tetapi ketika kita sebagai keluarga kecil itu mendapatkan berkat. Berkat itu tidak hanya sampai di situ. Tapi juga berkesinambungan. Ada atau ditransferkan atau ditularkan atau diberikan juga kepada keluarga-keluarga yang lain di dalam masyarakat, di dalam lingkungan RT, atau di dalam gereja Bapak Ibu sekalian.
Artinya secara sederhana adalah diberkati untuk memberkati. Bapak Ibu saudara-saudari dalam keluarga diberkati oleh Tuhan untuk memberkati keluarga-keluarga yang lain. Bahkan secara global berkat itu juga diteruskan ya kepada kota di mana kita tinggal dan juga kepada negara bahkan dunia yang kita tinggali ini. Jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika satu keluarga di dalam satu komunitas bisa sungguh-sungguh diberkati, punya hati yang takut akan Tuhan, punya hati yang taat kepada firman-Nya, maka keluarga itu pasti menginspirasi keluarga-keluarga yang lain untuk mereka juga hidup takut akan Tuhan dan taat kepada firman-Nya. Tetapi kalau Bapak Ibu sekalian tidak ada hal yang demikian dalam keluarga, maka jelas akan sangat sulit sekali berkat itu diteruskan kepada yang lain. Dan yang menariknya dalam firman Tuhan ini di ayat yang ke-6 adalah kesinambungan bukan bicara mengenai masalah skup, cakupan luas, tapi juga bicara masalah generasi berikutnya, di mana ketika kita diberkati dalam generasi sekarang, ketika kita tetap hidup takut akan Tuhan dan taat kepada firman-Nya Bapak Ibu sekalian, maka kita akan mengalami kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu akan diteruskan kepada generasi-generasi berikutnya. Dan ketika mereka hidup bahagia, mereka hidup takut akan Tuhan, taat pada firman-Nya, itu menjadi kebahagiaan juga bagi mereka dan mereka bisa teruskan itu kepada generasi-generasi berikutnya. Nah Bapak Ibu saudara-saudariku, ketika kita mencoba ngobrol dengan orang-orang muda zaman ini, termasuk saya ketika saya mencoba untuk ngobrol Bapak Ibu sekalian, ternyata ada orang-orang muda itu takut menikah. Kenapa takut menikah? Banyak alasannya. Tetapi salah satu alasan yang membuat mereka takut menikah itu adalah karena mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa papa mama mereka itu sering bertengkar. Dan terus-menerus bertengkar, tiada hari tanpa bertengkar. Mungkin itu bahasa kasih mereka. Tapi Bapak Ibu saudara-saudariku, bukan itu yang saya maksudkan. Maksudnya, kalau kita perhatikan dan terus lihat kejadian konflik itu terus-menerus tiap hari, itu akan menimbulkan trauma. Dan tidak heran kalau kita perhatikan anak-anak muda akan berkata, saya takut menikah. Karena saya takut akan mengalami hal yang sama seperti yang papa mama saya alami. Nah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga seperti apakah yang kita bentuk sekarang? Itu adalah keluarga yang benar-benar sebenarnya Bapak Ibu sekalian menggambarkan keluarga seperti apa juga yang anak-anak kita akan bentuk secara tidak sadar. Maka pada hari ini saya mengajak kita untuk kembali melihat bahwa Tuhan mau setiap keluarga diberkati. Dan bagaimana diberkati? Hiduplah takut akan Tuhan. Hiduplah taat pada firman-Nya. Ini sederhana sekali kuncinya. Dan pasti kita akan mengalami yang namanya kebahagiaan. Dan wujud kebahagiaan itu adalah kemakmuran atau kesejahteraan, keharmonisan, dan kesinambungan. Nah biarlah firman Tuhan ini terus mengingatkan kita. Keluarga seperti apa yang sedang kita bentuk sekarang. Karena kita sadar benar Bapak Ibu sekalian, rumah tangga itu sungguh diberkati Tuhan jika memiliki relasi yang benar dengan Tuhan. Relasi yang benar antara anggota keluarga dan relasi yang benar antara jemaat Tuhan. Dan itulah relasi yang dulunya rusak karena dosa, maka relasi itu dipulihkan di dalam Kristus Yesus melalui karyanya di atas kayu salib. Maka sekarang kita menjadi orang-orang yang dibenarkan Bapak Ibu sekalian. Nah kalau memang kita sudah dibenarkan di dalam Kristus Yesus, mari jalani relasi yang benar dengan Tuhan. Jalani relasi yang benar dengan sesama anggota keluarga kita. Dan juga dengan anggota keluarga rohani kita. Sehingga ketika kita melakukannya, maka ini menjadi sebuah kesaksian yang indah. Memberkati dunia yang gelap ini. Memberkati dunia yang krisis ini.
memberkati dunia yang tidak menentu ini Bapak Ibu sekalian. Dan semuanya itu dimulai dari kita. Jadi mari Bapak Ibu sekalian, seperti firman Tuhan ini katakan, berkat atas rumah tangga ini hanya untuk orang-orang Kristen. Bukan menjadi label saja, tapi memang sungguh-sungguh secara esensi kita memang adalah rumah tangga atau keluarga Kristen. Amin, kita berdoa.